Malam sudah sangat larut, sekitar jam setengah 12. Aku masih belum tidur karena harus menunggu Khadijah menghabiskan rujaknya. Tapi dia hanya menghabiskan separuhnya saja, sedangkan sisanya aku yang menghabiskan. Yang asamnya itu benar-benar kecut, ndak ada manis-manisnya. Tapi karena aku ndak ingin Khadijah kecewa karena hormon kehamilannya yang suka berubah-ubah setiap saat, ya sudah, akhirnya aku makan saja meskipun harus berulang kali menutup mata karena sangat asam. Sedangkan Khadijah tiduran di pahaku sambil menonton TV, dan aku yang sedang berjuang menghabiskan rujak mangga muda yang kecutnya naudzubillah ini. Setelah aku selesai menghabiskan rujaknya, "Jah, ayo kembali ke kamar, saya sudah selesai makan rujaknya," ucapku pada Khadijah yang sedang tidur miring menghadap TV dengan menjadikan pahaku sebagai bantal. Tapi kok ndak ada jawaban dari bumil yang satu ini ya. "Jah, ayo bangun dulu, kita ke kamar, sudah malam," sambungku. Tapi masih saja tidak ada jawaban. Akhirnya aku pun membalikkan badannya menjadi telentang dan ternyata ya Allah, ternyata wis tidur toh bumil yang satu ini, gumamku sendiri. Akhirnya aku pun mengangkat tubuhnya menuju kamar dan meletakkannya di kasur. "Pulas sekali tidurnya, Neng," gumamku pada Khadijah yang terlelap begitu nyenyak. Sebelum aku ikut berbaring di samping Khadijah, aku mengelus lembut puncak kepalanya dan mengecupnya pelan. Cup, lalu turun mengusap parut rata Khadijah yang masih belum membesar sambil mengajak calon anakku bicara dengan pelan. "Tidur yang nyenyak yo nak, ndak usah nakal di parutnya omah, kasihan omahnya, nanti kesakitan," cium, ucapku pada calon anak lalu mengakhirinya dengan kecupan pelan seperti tadi pada puncak kepala Khadijah. Setelah itu aku pun ikut berbaring di sampingnya dan menyelimutinya agar tidak kedinginan. "Selamat tidur duhai zaujati, ana uhibbuka jiddan," ucapku pada Khadijah sambil tersenyum, lalu mendekapnya hangat menghadapku. Jam setengah 3. Bab Khadijah. Aku mengeluh pelan, menggerakkan tubuhku. "Lah kok aku sudah ada di kamar yo? Semalam kayaknya aku tertidur di ruang tengah," gumamku sendiri, sedangkan Gus Alwi masih terlelap di sampingku menghadap ke arahku. "Pasti jenengan nggih Gus yang sudah memindahkan saya semalam?" tanyaku pada Gus yang masih terlelap. Pasti Gus Alwi mengantuk sekali, apalagi setelah tadi malam harus cari mangga muda dan menghabiskan rujaknya yang tinggal separuh. Tanpa kusadari aku sudah meraba-raba wajah Gus Alwi yang masih terlelap dengan pulas, hingga membuatnya terbangun dari tidurnya. "Ana apa to, Jah? Kok wajah saya diraba-raba?" tanya Gus Alwi dengan mata yang masih terpejam dan tangan yang masih
lingkar erat di pinggangku. Hehehe, ndak popo Thomas, jawabku. Tiba-tiba Gus Alwi langsung membuka matanya dengan binar. Tadi kamu panggil saya apa? Tanya Gus Alwi seakan tak percaya saat aku memanggilnya dengan sebutan Mas. Yang mana? Tanyaku pura-pura lupa kalau tadi memanggilnya dengan sebutan Mas. Yang tadi, sambungnya lagi memaksa. Ndak ngomong opo-opo, jawabku mengelak. Bohong, lawang tadi saya dengar kamu memanggil saya Mas kok, sambungnya. Jenengan saja mungkin yang salah dengar, elakku lagi. Sekarang kamu sudah pintar berbohong ya sama saya, sambung Gus Alwi. Wis toh Gus, ayo bangun, kita sholat malam, sambungku menyingkap, selimut ingin turun dari ranjang. Tapi tiba-tiba saya ndak mau sholat, ucap Gus Alwi saat aku sudah beranjak ingin turun dari ranjang. Lah kok ndak mau sholat, lagi hadas Kang? Tanyaku bercanda dengan mengubah panggilan menjadi Akang. Jah, panggil saya kayak tadi, ucapnya lagi, masih tak beranjak dari ranjang. Yang mana toh Gus? Tanyaku pura-pura lupa karena tadi ku pikir dia belum bangun, makanya ku panggil Mas. Yang tadi saat ku panggil saya Mas, saat kamu panggil saya Mas, sambungnya gagah. Gus, cepetan ayo sholat, jenengan kan imam, sambungku lagi. Panggil saya Mas dulu, baru saya mau sholat, sambungnya gagah ingin dipanggil Mas. Bersambung. Maaf gaji pendek juga, soalnya aku